الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Ayyuha al-mustami'ul karim, kembali kita melanjutkan rangkuman dari kitab Akhta' wa Mafahim fi Syahri Ramadan Yajibu an tusahhah, karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Musa hafizahullahu ta'ala. Dan kita masuk ke soal jawab yang keempat, yaitu tentang kedudukan hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watan la turaddu, bahwa bagi orang yang berpuasa pada saat dia berbuka puasa maka di sana terdapat doa yang tidak tertolak, yaitu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, apakah doa yang terkabulkan bagi orang yang berpuasa itu hanya ada pada saat seseorang berbuka puasa saja? Maka beliau menjawab bahwa hadis yang disebutkan seorang yang berpuasa memiliki doa yang tidak tertolak pada saat dia berbuka puasa, ini adalah hadis yang dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Dan di dalam sanad hadis ini terdapat perawi yang majhul. Oleh karena itu, Al-Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullah melemahkan hadis ini. Demikian pula Syekhuna Muqbil rahimahullah ta'ala juga menghukumi bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif dalam ta'liq beliau terhadap kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Namun mungkin saja seseorang mengatakan, apabila hadis ini merupakan hadis yang dhaif, lalu apa yang diucapkan oleh seseorang ketika berbuka puasa, ketika dia akan berbuka atau hendak berbuka puasa? Maka jawabannya bahwa di sana ada dalil-dalil yang sahih, yang thabit dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menyebutkan tentang dianjurkannya seseorang berdoa ketika berbuka puasa. Di antaranya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berbuka puasa maka beliau mengucapkan dhahaba adh-dhama wa batallatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah, telah hilang dahaga dan urat-urat telah basah dan pahala telah tetap insyaallah taala. Hadis ini adalah hadis yang hasan, dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai. Dan boleh bagimu menyebutkan zikir ini sebelum memulai berbuka puasa. Sebelum berbuka puasa engkau mengucapkannya terlebih dahulu. Sama halnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, yang dimaksud membaca di sini hendak membaca Al-Qur'an, maka berta'awudzlah, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian pula hadis yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang memasuki WC, memasuki toilet,
Disebutkan dalam hadis, idza dakhala al-khala, apabila memasuki, yang dimaksud di sini adalah ketika hendak memasuki, maka dia membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Intinya bahwa ucapan ini dhahabadh dhama dan seterusnya itu boleh diucapkan sebelum dia berbuka puasa, atau di saat dia berbuka puasa, atau dia mengucapkannya setelah berbuka puasa. Oleh karena itu Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau hafizahullah ta'ala, ketika ditanya tentang hal ini, kapan zikir ini diucapkan, maka beliau mengatakan bahwa zikir ini boleh diucapkan sebelum berbuka puasa dan juga boleh diucapkan setelah berbuka puasa. Dalam hal ini ada kelapangan. Kaitannya dengan permasalahan doanya orang yang berpuasa, itu telah diriwayatkan dari beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa doa orang yang berpuasa itu terkabul. Di antaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thalathu da'awatin mustajabat, da'watus shaim wa da'watul mazlum wa da'watul musafir." Ada 3 jenis doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa orang yang berpuasa, doa orang yang terzalimi, dan doanya seorang musafir. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, demikian pula Al-Uqayli dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini menunjukkan bahwa doa orang yang berpuasa itu terkabulkan, mustajabah. Dan secara zahir hadis ini menunjukkan doa orang berpuasa itu terkabulkan di sepanjang hari. Boleh jadi di waktu fajar, boleh jadi di waktu duha, boleh jadi di waktu zuhur, ba'da zuhur, demikian pula di waktu asar, ba'da al-asr, sebelum berbuka puasa. Ini semua termasuk dalam keumuman hadis-hadis yang disebutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa mengkhususkan berdoa pada saat ketika hendak berbuka puasa. Meskipun kita mengatakan bahwa berdoa ketika hendak berbuka puasa itu biasanya lebih diharapkan terkabulnya, disebabkan karena ada sebab-sebab yang lebih menguatkan terkabulnya doa seorang hamba. Seperti biasanya seorang di akhir-akhir, pada saat dia mendekati berbuka puasa, dia dalam kondisi lemah dibanding di pagi hari atau di siang hari. Sebagaimana pula bahwa mendekati waktu berbuka puasa itu adalah akhir waktu beribadah. Dan biasanya akhir waktu beribadah itu adalah merupakan masa-masa di mana waktu itu semakin banyak berkahnya. Oleh karena itu akhir bulan Ramadan itu lebih afdal daripada awal bulan Ramadan. Akhir di hari Jumat sebelum terbenamnya matahari itu lebih afdal daripada di awalnya. Demikian pula akhir di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih afdal daripada hari-hari pertama di 10 awal bulan Dzulhijjah. Demikian pula akhir di hari Arafah itu lebih afdal daripada awal di masa wukuf di Arafah. Jadi ini menunjukkan bahwa akhir waktu itu biasanya lebih afdal. Namun hal itu tidaklah menunjukkan batasan bahwa kita hanya mengkhususkan berdoa ketika mendekati waktu berbuka puasa. Dan di sana ada pula hadis yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah, demikian pula Syekh Muqbil rahimahullah taala, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna lillahi 'inda kulli fitrin utaqa," bahwa Allah Azza wa Jalla telah menetapkan ada di antara hamba-hambanya yang akan dibebaskan dari api neraka setiap kali berbuka puasa.
setiap kali berbuka puasa, yaitu dibebaskan dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, At-Tabarani, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan dihasankan oleh Al-Albani dan Al-Wadi'i. Dalam riwayat Ibnu Majah dalam sunannya dari hadis Jabir radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi 'inda kulli fitrin utaqa, wa dzalika fi kulli lailatin." Bahwa Allah Azza wa Jalla telah menetapkan pada setiap kali berbuka puasa ada hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka, dan itu selalu ada pada setiap malam di malam-malam Ramadan. Ada pula hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa atau zikir pada saat berbuka puasa, namun hadis-hadis tersebut lemah. Seperti misalnya hadis Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Lafaz ini adalah lafaz yang lemah riwayatnya. Demikian pula dalam riwayat yang lain hadis Anas dengan lafaz Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Hadis ini juga merupakan hadis yang lemah karena di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Ismail bin